أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat luhur rahimakumullah, kita bersyukur siang ini masih bisa melanjutkan ibadah kita kepada Allah. Setelah kita sholat zikir, kita lanjut ibadah thalabul ilmi. Kita masih melanjutkan pembahasan tauhid asma wa sifat. Allah disebut Al-Hasib, juga Allah disebut Al-Kafi. Allah Al-Hasib, Allah yang maha memberi kecukupan dengan kadar yang tepat, mencukupi dengan ketepatan ukuran. Allah disebut Al-Kafi, Allah yang maha mencukupi. Jamaah sekalian, di Quran disebutkan nama-nama tersebut. Misalnya di An-Nisa ayat 6 di bagian akhir, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai zat yang mencukupi. Kemudian may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, di surah Talaq. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Jemaah sekalian, kemudian Allah disebut dengan Kafi. Di satu hadis disebutkan, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa nafakum mimman la kafi lahu wala mu'wi. Segala puji bagi Allah yang telah memberi untuk kami makanan dan minuman, mencukupkan kami dan memberikan tempat tinggal untuk kami. Berapa banyak orang yang tidak diberi kecukupan dan tempat tinggal. Jemaah sekalian, Allah Al-Hasib, Allah itu yang memberi kecukupan dengan kadar yang tepat. Maknanya Allah mencukupi hambanya dengan keperluan apa saja, baik keperluan dalam rangka kehidupan dunia sampai nanti di akhirat, baik kebutuhan yang sifatnya jasmaniah maupun rohaniyah, material atau spiritual. Allah sudah punya ukuran-ukuran yang tepat, termasuk kecukupan rezeki. Jadi apapun kenyataan yang kita terima, inilah tulisan terbaik Allah di dalam lauh mahfudnya, sehingga kita meyakini Allah mencukupi dengan ukuran yang tepat. Jadi rezeki apapun, ada rezeki kesehatan, ada orang yang relatif sangat sehat, jarang sakit, tapi ada juga yang kadang sakit kadang sehat, ada juga yang sakitnya sering sakit misalnya. Demikian juga rezeki yang lain ya. Jadi ada yang dikategorikan kategori banyak, ada yang tengah-tengah, ya, ada yang kurang misalnya. Allah maha mengetahui mengapa Allah memberi banyak,
Mengapa Allah mencukupinya sedikit? Mengapa Allah mencukupinya itu di tengah-tengah misalnya? Allah sangat mengetahui ukuran-ukuran itu, dan ini harus kita yakini kita sebagai seorang mukmin. Jamaah sekalian, Allah Al-Kafi, Allah Maha mencukupi. Artinya Allah memiliki kekuasaan untuk mencukupi segala keperluan yang penting bagi hambanya, baik nanti secara umum maupun secara khusus ya. Jadi Allah ciptakan udara, Allah ciptakan air, Allah ciptakan api, sinar matahari dan sebagainya ya. Allah melimpahkan rezekinya, misalnya sinar matahari ya. Allah membagi-bagi sinar matahari, Allah membagi-bagi dingin, sehingga ada yang permukaan bumi mempunyai musim panas dan hujan misalnya, seperti kita ada yang 4 musim misalnya ya. Ada yang siang mataharinya sering muncul gitu. Tetapi kalau di Eropa ya, apalagi kalau Eropa musim dingin, itu mataharinya tidak seperti di Khatulistiwa seperti kita. Allah sudah membaginya rezeki sinar matahari itu misalnya dengan cukup tadi, al-hasib wal kafi. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ya syarat supaya kita dicukupi oleh Allah itu adalah takwa dan tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ila akhirih. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan, Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tawakal menurut Ibnu Qayyim itu adalah salah satu penyebab utama terhindarnya seorang hamba dari tindak kezaliman, gangguan, kejahatan makhluk. Tawakal merupakan salah satu sebab terkuat yang dapat menolak itu semua. Sungguh Allah cukup baginya sebagai pelindung. Jadi tawakal itu kita meyakini Allah sudah cukup sebagai pelindung kita, sebagai penguasa kita, sebagai penyelamat kita. Cukup keselamatan dari Allah, perlindungan dari Allah ya. Kita ikhtiar sesuai dengan sunatullahnya. Jamaah rahimakumullah, juga Ibnu Qayyim mengatakan ketika Allah menyebutkan ganjaran berupa kecukupan darinya bagi semua hambanya yang bertawakal, boleh jadi ada yang mengira bahwa kecukupan dari dia tersebut akan segera diperolehnya ketika ia bertawakal kepadanya. Maka itu Allah melanjutkan dengan firman-Nya ya. Jadi sungguh Allah telah mengadakan ketentuan yang pada setiap segala sesuatu ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menjadikan segalanya qadra. Qadra itu ada ukurannya, ada timbangannya, ada ukurannya ya. Dan setiap manusia bisa berbeda-beda ukurannya ya. Denyut nadi itu bisa beda ya. Denyut jantung bisa beda ya. Kecepatan ya, rezeki kekuatan dalam tubuh kita untuk kecepatan kita berlari itu bisa beda-beda kekuatannya ya. Jamaah rahimakumullah, di dalam satu hadis riwayat Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini riwayat Imam Tirmidzi, Salamu alaika amma ba'du fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man intamasa ridha Allahi bisa khatin nasi
kafahu wahu mu'natan nasi wa manittamasa ridho an nasi bisa khotillahi wakalahu wa ilan nasi wassalamu alaik. Sesungguhnya keselamatan selalu tercurahkan kepada kamu, ya. Kemudian Rasul menyatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengharap keridhaan Allah di atas kemurkaan manusia, Allah akan melindunginya dari bahaya kejahatan manusia. Siapa yang mengharap keridhaan manusia di atas kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepadanya. Semoga keselamatan tercurahkan untukmu. Bagian terakhir jamaah sekalian, ada 3 wasiat dari para ulama, ya. Ini ada disebutkan di hadis riwayat Abu Syaibah. Dulu orang soleh itu jika bertemu saling berwasiat. Nah, wasiatnya itu ada 3. Yang pertama, siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah pasti mencukupi keperluan dunianya. Maka orientasi hidup itu orientasi ke depan, bukan orientasi sekarang dan pendek. Orientasi ke depan, orientasi panjang adalah orientasi akhirat. Ketika kita berharap orientasi ke akhirat, Allah akan mencukupi yang di dunia ini. Orientasi yang jauh akan mencakup yang dekat. Yang kedua wasiatnya adalah, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan mencukupi urusannya dengan manusia. Kita sering juga dengar makalah, kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, perbaiki sholat kita. Sholat itu komunikasi ibadah pada Allah. Kalau kita perbaiki dengan baik, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita, termasuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Yang terakhir wasiatnya adalah, siapa yang memperbaiki urusan yang dirahasiakan, niscaya Allah akan memperbaiki urusan yang tidak dirahasiakan. Artinya urusan yang dirahasiakan itu urusan-urusan yang tidak perlu dipamerkan ke orang lain. Menjaga jangan sampai riya. Artinya kita menjaga, ya, dari riya, jangan sampai terjadi riya. Maka urusan-urusan yang tidak dirasakan itu Allah akan perbaiki. Semoga bisa terkabul untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.